Kalau kita lihat pada saat lalu, wah KPK menggeledah BI, wah ternyata diralat. Itu juga maksudnya apa? Ini menurut saya kayak permainan saja ya, tiba-tiba diralat. Ini KPK loh. KPK loh, tetapi tiba-tiba yang berada di luar pemerintahan galaknya minta ampun, tetapi yang di dalam pemerintahan lemes, loyo. Ini juga harus dibuktikan kalau memang bernyali ya, semuanya lah, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Nah, ini ada pemberitaan yang menurut saya sungguh bikin saya ketawa ya. Dan bahkan dari Republika Merdeka, wah, penetapan Hasto tersangka bukti pimpinan KPK baru punya nyali. Nah, ini nyalinya di mana kalau menurut saya ya? Menangkap Hasto Kristanto yang sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat, PDIP juga berada di luar pemerintahan. Apanya yang punya nyali ya? Menurut saya biasa saja, justru tidak punya nyali. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan ya, bahkan besan Pak SBY itu ditangkap KPK. Nah, ini baru punya nyali. Di bawah kepemimpinan siapa? Antasari Azhar. Ini baru punya nyali. Bahkan Pak SBY pada saat lalu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Besannya ditangkap KPK dan ditahan KPK. Ini bukti kalau ketua KPK punya nyali. Justru menurut saya yang di dalam pemerintahan itulah seharusnya yang dicari lah setidaknya, karena itu menggunakan uang pajak, menggunakan uang masyarakat. Kalau di luar pemerintahan loh, apa yang dipakai? Apakah juga merugikan uang negara kira-kira? Justru yang seperti ini, menteri-menteri dari Pak Prabowo dan Gibran, menteri-menterinya apakah sudah melakukan pekerjaan yang benar, sudah menggunakan anggaran-anggaran yang setelah disepakati dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu, wah KPK menggeledah BI, wah ternyata diralat. Itu juga maksudnya apa? Ini menurut saya kayak permainan saja ya, tiba-tiba diralat. Ini KPK loh. KPK loh yang tugasnya itu tidak main-main. Seharusnya kalau sudah menggeledah itu sudah mendapatkan informasi yang jelas, dan tiba-tiba diralat. Ini juga tidak masuk akal kalau menurut saya. Tetapi tiba-tiba yang berada di luar pemerintahan galaknya minta ampun, tetapi yang di dalam pemerintahan lemes, loyo. Ini juga harus dibuktikan kalau memang bernyali ya, semuanya lah, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Kalau memang yaitu mentersangkakan Hasto Kristanto murni penegakan hukum, seharusnya semuanya dong, semuanya ada indikasi korupsi langsung disikat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, tepatnya tanggal 14 Agustus 2024, pernah tangkap besan SBY, ex penasehat desak KPK bongkar blok Medan, apalagi cuma mantu presiden. Bahkan pada saat lalu juga rame isu blok Medan lah dan lain sebagainya. Seharusnya ini dong, jangan hanya yang di luar pemerintahan, jangan hanya yang berada di oposisi galak, tetapi kalau menyangkut keluarga Pak Jokowi misalnya melempem dan lain sebagainya, seharusnya galak ke semuanya lah. Tunjukkanlah KPK itu memang benar-benar bertaring seperti macan lah, biar koruptor-koruptor itu takut lah setidaknya. Tetapi kalau kita lihat saat ini, galaknya di luar pemerintahan saja yang berada di luar. Seperti halnya Tom Lembong. Tom Lembong bahkan dari pemberitaan tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Itu juga sangat wow sekali lah. Bahkan menurut saya sangat masuk akal sekali bila opini-opini dari masyarakat itu ini bukan murni penegakan hukum, tetapi ada politisasi dan lain sebagainya. Tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas saya berharap juga sih kalau memang KPK benar-benar tegas, benar-benar bernyali, seharusnya yang di dalam pemerintahan juga lah seharusnya, karena anggaran-anggaran APBN itu ya yang menggunakan itu ya yang di dalam pemerintahan, seharusnya lebih tegas lagi ya. Kalau menyelewengkan setidaknya anggaran-anggaran ya seharusnya ditindak tegas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari Tribun News, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah meminta KPK di bawah kepemimpinan Nawawi berani mengusut kasus blok Medan
Medan yang diduga melibatkan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution atau Bobi Nasution. Abdullah yang menjadi penasihat KPK tahun 2005 hingga 2013 itu kemudian mengungkit bahwa KPK dulu pernah bernyali menangkap besan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dimaksud Abdullah ialah Aulia Pohan. Aulia adalah ayah dari Anissa Pohan, menantu SBY. Anissa menikah dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia ditangkap KPK pada tahun 2009 silam karena terkait kasus aliran dana Bank Indonesia. Saya cuma mau tegaskan satu saja untuk bisa mengembalikan marwah dan harga diri KPK. Dulu KPK menangkap besan Presiden SBY. Jadi kalau besan SBY yang waktu Presiden ditangkap oleh KPK, apalagi cuma mantu dari Presiden, ucap Abdullah usai melakukan audiensi dengan KPK Nawawi Pomolango Gedung Merah Putih KPK pada 14 Agustus. Ya bahkan juga sudah hilang tertelan bumi ya, setidaknya kasus Blok Medan dan lain sebagainya ya. Padahal juga sudah disebut-sebut di pengadilan pada saat lalu. Nah dari sini saya juga penasaran sih, apakah kira-kira netizen-netizen itu sepakat yaitu dengan judul berita ini, penetapan Hasto tersangka bukti pimpinan KPK punya nyali. Wow. Nah dari Syarman, giliran Gerindra diralat KPK RI. Kenapa rupanya? Ya pada saat lalu memang KPK menggeledah BI lah terkait ada dugaan korupsi dana CSR. Tiba-tiba diralat. Ini sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba KPK ralat belum ada tersangka. Usai diduga oknum DPR yang terjadi korupsi dana CSR BI Heri Gunawan dari Partai Gerindra. Dari sini John Kikup, oknum anggota Komisi 11 DPR RI inisial HG diduga tersangkut korupsi dana CSR. KPK ralat soal 2 tersangka. Ini sangat bohong sekali lah. Menurut saya kalau KPK misal ya bisa disetir dan lain sebagainya, menurut saya tidak usah ada lembaga-lembaga seperti itu ya. Di sini dikomentari oleh Hiliku. Kita tunggu nyalinya untuk memeriksa Dito untuk kasus BTS dan para mendak sebelum Pak Tom Lembong di kasus impor gula. Kalau nggak berani jangan ngaku bernyali. Iya betul. Tom Lembong juga pada saat lalu dijadikan tersangka dan ditahan, sangat mengejutkan publik ya. Tetapi sebelum Tom Lembong seharusnya juga diperiksa. Sesudah Tom Lembong juga seharusnya diperiksa. Bahkan impornya juga semakin tinggi pada saat lalu ya. Kalau kita lihat dari Kang Heri belum cukup untuk menilai kinerja pimpinan KPK yang baru, menunggu ungkap kasus lain yang lebih besar yang sudah jadi isu pembicaraan publik. Iya, padahal juga yang dirugikan negara itu apa ya dari kasus Hasto, Harun Masiku. Tidak ada kerugian negara kalau menurut saya ya. Tetapi kalau di luar pemerintahan, wah galak langsung ditersangkakan dan lain sebagainya. Baru punya nyali, bahkan model baru ini tidak pernah butuh nyali karena yang mereka lakukan hanya sesuai pesanan orderan. Bahkan dari komentar-komentar di sini itu ya beropini apakah itu pesanan dan lain sebagainya ya. Seluruh rakyat Indonesia juga tahu kalau food estate itu sangat merugikan negara. Kenapa untuk proyek ini KPK RI nggak punya nyali? Ya food estate bahkan pada saat lalu juga gagal. Seharusnya juga KPK RI beranilah setidaknya mengungkap hal ini. Kerugian negara itu berapa? Bayangkan loh, uang pajak loh itu food estate, bahkan kalau tidak salah ratusan miliar ya. Nangkep Hasto mah cemen. Sekarang secara dia bukan kursi mayoritas di parlemen yang dikuasai Kim. Coba tangkep anak-anak Jokowi kasus tambang. Dengan penetapan Hasto ada secercah harapan baru dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski sempat tercoreng ralat tersangka korupsi CRS Bank Sentral. Kofifa yang sudah digeledah KPK tapi kok ora ditangkep nyalimu koyot. Ya seperti itulah. Jadi memang dari sini sangat tidak setuju sekali ya dengan judul pemberitaan dari Republika Merdeka, penetapan Hasto tersangka bukti pimpinan KPK baru punya nyali. Nah menurut saya tidak punya nyali lah kalau masih yang dikejar adalah dari oposisi atau di luar pemerintahan. Seharusnya bernyali ya di dalam pemerintahan lah, usut semuanya lah yang setidaknya ada indikasi penyelewengan anggaran dan lain sebagainya.